Kalau Nabi sudah wafat, ngapain Allah merintahkan kita berkomunikasi dengan orang sudah wafat kan? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu itu fi'il amar. Jika yang dimaksud kematian itu adalah hancurnya totalitas manusia ini, Ya. nggak ada apa-apanya lagi. Ya. Maka kita tidak pernah mati sebetulnya nantinya. Masya Allah. Jangan pernah beranggapan bahwa mati itu udah selesai. No. Itu cuma pindah kamar kok. Kamar sebelah itu rahim ibu, Iya. kamar di sini alam fana dunia. dunia. Besok kita dijemput malaikat maut, pindah ke kamar sebelah, Alam barzah. alam barzah. Ada kehidupan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namanya kematian itu universal. Apakah orang kecil atau orang besar, bagaimanapun pelakunya, ya namanya kematian itu sama. Artinya keluarnya, terpisahnya nyawa dari tubuh, ya itu disebut kematian. Tapi kalau saya ingin mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwa sebetulnya kematian dalam Al-Quran itu bukan hanya satu jenis, ya kan? Ya. Kalau kematian jenis pertama tadi, terpisahnya tubuh dengan nyawa. Ada yang ditembak, ada yang gantung diri, Ya. terpisah nyawanya dan tubuhnya. Tapi kalau kita lihat Al-Quran sebetulnya, kematian itu juga ada kematian jenis lain. Ya, apa itu? Yaitu ketika roh itu kembali kepada Tuhan. Maka itulah yang disebut dengan sebetulnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seseorang yang mampu mengembalikan rohnya kembali menyatu dengan Tuhannya, itulah yang inna lillah. Kita berasal dari Allah dan Kembali lagi kepada menjadi sekarang ini, lalu kita kembali lagi kepada Allah. Seandainya Bapak Ibu para pemirsa tafakur di tengah malam, membayangkan Tuhannya, lalu seperti seolah-olah menyatu dengan Dia, seolah-olah kita tidak sadar dan kita mengembalikan diri kita kepadanya, maka itu juga dianggap sebagai kematian. Itu innalillah. Maka itu juga ada hadisnya kan, mutu qabla anta mutu, matilah sebelum kalian mati. Artinya mati itu kan perlu latihan mati. Ada hadis Nabi, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Nah, kita bisa menjadikan tidur ini sebagai exercise, latihan untuk mati. Nah, kalau kita sudah membiasakan diri kita itu setiap kali tidur, ya, kita membaca 2 kalimat syahadat, nanti pada saat mati yang sebenarnya itu akan gampang kita lewati. Inilah yang disebut Rasulullah, mutu qabla anta mutu, belajarlah mati sebelum mati yang sesungguhnya. Nah, ini juga pembelajaran buat kita para pemirsa. Biasanya kan kita pengantar tidurnya itu dangdut, lagu, film-film, lenyap begitu tidur. Ya, tapi kalau orang diantarkan selawat Nabi, 2 kalimat syahadat, ya, mudah-mudahan nanti dalam mimpinya itu berjumpa dengan Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan dalam mimpinya itu mendapatkan pelajaran yang sangat penting. Dalam Al-Quran itu juga ada 5 macam mimpi loh. Mimpi dalam Quran itu ada dalam bentuk hilmon, ada dalam bentuk manamat, ada lagi mimpi yang ketiga, yaitu ru'yah, antara tidur dan tidak tidur, mendapatkan penyampaian dari Allah. Contohnya dalam Al-Quran, Nabi Yusuf bermimpi, inni ra'aitu ahda asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku bermimpi melihat 11 bintang termasuk matahari dan bulan. Semuanya sujud kepada aku. Apa kata Nabi Yakub ayahnya? La taqsusir ru'yaka. Jangan ceritakan ru'yahmu, mimpimu. Nanti kakak-kakaknya cemburu. Ada mimpi dalam bentuk waqi'iyat, ada surah Al-Waqi'ah kan? Ya. Sebelum kejadian besok harinya, itu ada gambaran di malam harinya dalam bentuk mimpi. Itu sering dialami oleh para arifin. Ada lagi mukasyafah, ini yang paling tinggi, kayak Nabi kan, dia bisa mendapatkan informasi transparan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertingkat-tingkat. Nah, kembali lagi saya ingin menyampaikan di sini ya, bahwa sesungguhnya apa yang kita maksud mati itu tunggal pengertiannya. Only single meaning yang kita pahami bahwa kematian itu adalah terpisahnya tubuh dengan nyawa. Padahal jenis kematian lain ada. Seandainya kita sholat 5 waktu itu mampu mengembalikan roh kita kepada Allah, itu kematian.
Nah kalau kita sudah terbiasa mati, pasti kita tidak takut mati. Kenapa kita tidak takut mati? Karena tidak pernah menjalani kematian itu sendiri. Padahal Rasulullah meminta kita kan, mutu qabla anta mutu, matilah sebelum kalian mati. Dan kalau sudah kematian juga itu jangan dikira kita mati gak ada lagi apa-apanya kan. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menganggap orang itu sudah wafat. Orang itu yang amwatan itu menyerahkan dirinya, mewakafkan dirinya untuk kepentingan Allah di jalan Allah. Orang itu akan selalu dikenang. Roh tidak pernah mati, tetap abadi roh itu yang hancur ini badan ini dalam perspektif Al-Quran. Maka itu kalau kita memahami arti kematian tidak perlu terlalu takut mati. Apalagi kalau sering latihan mati kan. Bisa kok kita sering komunikasi. Ya kalau kita sudah wafat nanti ya, kalau percaya Quran. Kalau Nabi sudah wafat, ngapain Allah merintahkan kita berkomunikasi dengan orang sudah wafat kan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu itu fi'il amar. Jika yang dimaksud kematian itu adalah hancurnya totalitas manusia ini, nggak ada apa-apanya lagi. Maka kita tidak pernah mati sebetulnya nantinya. Masya Allah. Ya, kata siapa? Roh itu mati. Ada nggak ayat atau hadis yang mengatakan roh itu mati? Enggak ada. No. Nah, intinya manusia itu di badan ini atau di roh itu? Di roh. Roh, ya kan? Ya. Manusia itu makhluk abadi, mempunyai wujud abadi. Apa yang dimaksud wujud abadi? Suatu wujud yang diawali ketiadaan dan tidak akan diakhiri dengan ketiadaan. Bedanya dengan Allah atau Tuhan, itu disebut wujud azali. Wujud yang tidak diawali ketiadaan dan tidak akan diakhiri ketiadaan. Bedanya dengan alam semesta, itu wujud baharu, hawadith, diawali ketiadaan dan akan diakhiri ketiadaan. Sekali jadi manusia, tetap akan jadi manusia, tidak akan pernah mati-mati lagi kan. Sampai masuk neraka, teriak tuh penghuni neraka itu, ya laitani kuntu turaba, surah An-Naba terakhir itu kan. Begitu lamanya hidup di neraka, ya Allah kembalikan aku jadi tanah. Hentikan aku jadi manusia. No way. Sekali jadi manusia, tetap jadi manusia, tidak akan pernah mati. Jadi apa yang dimaksud mati sebetulnya? Jangan pernah beranggapan bahwa mati itu udah selesai. No. Itu cuma pindah kamar kok. Kamar sebelah itu rahim ibu. Kamar di sini alam fana dunia. Besok kita dijemput malaikat maut, pindah ke kamar sebelah. Alam barzah. Alam barzah. Ada kehidupan di situ. Memang kita masih hidup, rohnya hidup kok. Ada komunikasi interaktif kalau kita mau. Bagi mereka yang memenuhi syarat. Dan kehidupan nanti itu kamar terakhir adalah hari akhirat ya kan. Sampai neraka abadi, sampai di surga juga abadi. Jadi manusia itu makhluk abadi. Apa artinya makhluk abadi? Gak akan pernah mati-mati. Apa yang mati? Mati itu pindah tempat. Tapi yang disebutkan tadi kullu nafsin dha'iqatul maut, memang setiap yang makhluk bernyawa itu pasti akan mati dalam pengertian hancurnya tubuh, ya, perginya roh. Rohnya kembali kemana? Kepada Allah kan. Nah itu nanti akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan di dunia. Meskipun dianggap bahwa kematian itu biasa, lantas jangan kita beranggapan kalau begitu membunuh orang, nembak orang nggak ada masalah kok, nanti juga pindah kamar aja. No, tidak bisa. Karena di situ ada persoalan psikologis, ya kan? Ada persoalan rasional, ada persoalan kepentingan dan sebagainya. Banyak efek-efek duniawinya, ya kan? Nah, maka itu kematian dalam arti pembunuhan itu sangat tercela dalam Islam. Meskipun nyawa itu takdir dari Allah, tapi kalau orang melakukan pembunuhan, ia menyebabkan orang lain itu mati, meskipun takdirnya mati pada saat ujung senjata, ya kan? Ya jangan, udahlah nggak usah dihukum, kan takdirnya mati ditembak. No, barang siapa yang membunuh seseorang, mungkin melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka itu bagaikan membunuh semua nyawa manusia. Jadi melenyapkan satu nyawa sama dengan melenyapkan semua nyawa yang lain. Barang siapa yang menghidupkan satu nyawa, menyelamatkan satu nyawa, sama dengan menyelamatkan semua nyawa yang lain, tanpa membedakan nyawa itu beragama apa. Nah maka itu saya menghimbau kepada kita semuanya, jangan gampang melayangkan nyawa orang. Sebab itu ada ancamannya dalam Al-Quran. Bukan saja dosa, tapi itu dihukum mati juga, namanya qisas, ya kan. Sebetulnya kalau kita menghayati beberapa ayat dan hadis dalam Quran, kematian itu tidak perlu membuat kita itu terlalu takut ya. Karena siapapun juga pasti akan mati. Berapa lama kita akan hidup hanya Allah yang tahu.
Yang penting buat kita ini sekarang ini adalah bagaimana mempersiapkan kehidupan di next life itu, kehidupan dia akan datang itu. Jangan sampai nanti kita di sini enak hidupnya, mewah hidupnya, tapi kehidupan di seberang sana itu kita menjadi pengemis, kita menjadi orang miskin. Di dunia ini kita tempatnya untuk menanam. Tidak mungkin kita menanam benih-benih surga, panen neraka, atau sebaliknya. Di bumi ini kita menanam bibit-bibit neraka, mengharapkan panen dengan surga. Itu nggak mungkin. Apa yang kita tanam, itu nanti yang kita akan panen nanti di hari akan datang. Karena itu para pemirsa, saya ingin menghimbau, mari kita berbuat sesuatu. Dosa yang paling besar itu adalah membunuh. Hindari apa yang disebut dengan pembunuhan, termasuk membunuh diri sendiri. Semoga Allah betul-betul memberikan kesadaran perlindungan kita untuk menghargai nyawa seseorang atau nyawa diri kita sendiri.